Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bersyukur kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Bersalawat kepada Nabi dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Aidi Fefrizal, mahasiswa UIN Sultan Taha Saifuddin Jambi, Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Yang saya hormati dosen pengampu Pak Jalaluddin FAMH dan kawan seperjuangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang riba. Riba adalah istilah hukum ekonomi syariah yang merujuk pada keuntungan atau tambahan yang diperoleh dari suatu transaksi pinjam uang dengan persyaratan tambahan yang diatur sebelumnya. Larangan riba merupakan salah satu prinsip utama dalam hukum ekonomi syariah karena dianggap tidak adil dan merugikan. Ada dua jenis riba yang dilarang dalam hukum ekonomi syariah, yaitu yang pertama adalah riba Al-Quran. Riba ini terjadi dalam transaksi pinjam uang dengan tambahan atau keuntungan tertentu yang diatur sebelumnya. Misalnya ketika seseorang meminjam uang dengan syarat harus mengembalikan lebih dari jumlah yang dipinjamkan, maka hal ini dianggap riba. Yang kedua, riba al-jahiliyah, riba jual beli. Riba ini terjadi dalam transaksi jual beli dengan cara tertentu yang mengakibatkan salah satu pihak mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Contohnya adalah penundaan pembayaran dalam transaksi jual beli yang mengakibatkan penambahan harga. Larangan riba dalam hukum ekonomi syariah didasarkan pada prinsip keadilan, kejujuran, dan kebersamaan tujuan. Larangan riba adalah untuk mencegah eksploitasi, ketidakadilan, dan ketimpangan ekonomi syariah. Sebaliknya, hukum ekonomi syariah mendorong transaksi yang adil, berimbang, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Riba dalam hukum ekonomi syariah adalah larangan terhadap keuntungan atau tambahan yang diperoleh dari transaksi pinjam uang dengan persyaratan tambahan yang diatur sebelumnya. Larangan ini bertujuan untuk mencegah eksploitasi dalam ketidakadilan dalam transaksi ekonomi. Mungkin inilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.